Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Karunia terbesar dalam hidup adalah iman dan Islam, dan juga nikmat ilmu. Maka banyak di antara ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim Allah mengqarinahkan ilmu dan iman. Antara ilmu dan iman sering kita dapati Allah sejajarkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya firman Allah, wa qala alladhina utul ilma wal iman, dan orang-orang yang diberikan kepadanya ilmu dan iman, mereka mengatakan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah hari kalian kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alladhina utul ilma wal iman laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Kalian berada di alam kubur ini sampai hari berbangkit, dan itu ketentuan Allah. Ya. Jadi makna ilmu dan iman. Dan firman Allah, wa qala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan nikmat tafaqquh fiddin, keutamaan ilmu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula jenengan sedaya saged semangat istiqomah dalam thalabul ilmi. Karena dari sekian banyak amal, yang paling memudahkan orang masuk ke dalam surga adalah duduk dalam majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjutkan kajian akidah. Kita masuk kepada bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab yang membahas tentang penyembelihan binatang selain menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Momentumnya cukup pas, kita berada di hari Idul Adha dan hari-hari tasrik, hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah syariatkan kepada kaum muslimin
untuk kemudian berkorban. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, bahasan kita kali ini adalah bab pembahasan tentang hukum, ya, bagaimana orang-orang yang menyembelih sesuatu, dalam hal ini tentunya binatang, atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya seseorang menyembelih binatang itu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam bab ini diawali dengan firman Allah, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah," ila akhiril ayah. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, dalam ayat yang tadi kita baca, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, memberikan kabar kepada orang-orang musyrikin alladzina ya'buduna ghairallah. Jadi ayat tadi berbicara, ya, kepada orang-orang musyrik yang menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhbahuna lahu, dan menyembelih hewan atas namanya, nama selain Allah, ya, karena dia beribadah kepada selain Allah, maka sesembelihannya pun atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yadhbahuna lahu. Kemudian Imam Ibnu Katsir melanjutkan, jadi Allah memerintahkan orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah dan menyembelih hewan sesembelihannya karena selain Allah dan dikorbankan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Akhlasa lillah, mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala salatahu wa dzabihatahu, salatnya dan hewan sembelihannya. Nanti ada rahasia. Kenapa dikorinahkan, didekatkan peribadatan kepada Allah, dalam hal ini salat dan penyembelihan, dzabihah, ya, penyembelihan. Karena orang-orang musyrik di zaman dahulu, al-musyrikuna ya'budun al-asnam, jadi mereka menyembah berhala, wa yadhbahuna laha, dan mereka mengorbankan sesuatu atas nama Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu ilah ataupun Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah, ya. Jadi kalau kata Allah itu istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah. Jadi tidak ada sembahan yang menggunakan nama Allah. Jadi ada perbedaan. Kita dapat di dalam Al-Qur'an banyak kalimat Allah, ada kata Allahu, ilahun, Rabbun, Allahumma, ya. Jadi kalau kata Allah itu hanya untuk Allah, tidak boleh ada yang lain pakai nama itu. Sampai-sampai manusia yang menggunakan nama Tuhan, dia tidak menggunakan nama Allah, tapi menggunakan kata Rabb. Fir'aun yang mengaku dia Tuhan, dia tidak pernah mengaku saya Allah, tapi dia katakan apa? Ana Rabbukum, saya Rabb kalian. Rabb itu bisa bermakna Allah, untuk Allah dan untuk selain Allah. Misalkan Rabbus samawati wal ard, Rabb pemilik, pencipta langit dan bumi, maksudnya adalah Allah. Kalau dikatakan, disandarkan kepada Rabbun nas, Rabbud dar, Rabbul bait, Rabbul faras, artinya apa?
Malik, pemilik, sahib. Rabbul bait berarti pemilik rumah. Rabbul faras, faras artinya kuda, pemilik kuda. Tapi kalau Rabbul alamin, Rabb semesta alam, siapa? Mustahil manusia, tapi adalah Allah. Jadi kata Rabb, ya, itu bisa bermakna untuk Allah dan bisa bermakna untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau kata Rabb disebutkan secara mutlak, Rabbun artinya Allah. Juga kalimat ilah, la ilaha, bisa bermakna Allah, untuk Allah dan untuk selain Allah. Misal Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana orang itu menjadikan hawa nafsunya Tuhannya, ilah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Oh, ternyata ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tapi kalau kata Allah, spesial untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makhluk pun tidak ada yang berhak menyandang dan tidak ada yang bisa menyandang nama Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Allah yang Maha Satu. Kalau ilah bisa bermakna Allah dan selain untuk Allah. Kata Rabb bisa bermakna untuk Allah dan selain untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iblis pun enggak pernah mengaku dia Tuhan, itu iblis. Ya, jadi Firaun mengaku dia Tuhan. Iblis itu pun tidak pernah mengaku dia Tuhan. Sekufur-kufurnya iblis, dia enggak pernah mengaku dia Tuhan. Bahkan iblis pun mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka saat terjadi perang Badar itu kan, saat terjadi perang Badar, bagaimana iblis ini merubah wujudnya jadi manusia yang tua, kemudian memprovokasi, memberikan semangat orang-orang Quraisy, kafir Quraisy untuk apa? Semangat berperang dengan kaum muslimin. Ya. Begitu perang berkecamuk, ya, iblis lari, gitu. Maka kemudian dikejar sama orang Quraisy ini. Kenapa kamu lari? Bukan kamu yang memberikan kami semangat untuk berperang, ya, dengan Muhammad dan bala tentaranya. Apa kata iblis? Inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Wahai orang-orang Quraisy, inni ara ma la tarawun. Aku melihat sesuatu yang tidak pernah kalian lihat. Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Wallahu syadidul iqab. Allah Maha dahsyat azabnya. Ya, Maha dahsyat siksanya. Maka tatkala Allah melihat fenomena ada orang beribadah kepada selain Allah dan menyembelih binatang atas nama selain Allah, maka Allah memerintahkan mereka untuk apa? Menyelisihi. Tidak boleh diikuti. Ya. Maka dulu pernah kami sampaikan satu hadis, saking hati-hatinya Nabi, ya, Masya Allah. Ada seseorang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang pernah bernazar, ya, bernazar ingin menyembelih seekor onta di satu tempat namanya Buana. Ya, jadi ada seorang laki-laki bernazar ingin membelih seekor onta karena apa? Cita-citanya terwujud. Maka dia bernazar, datang kepada Kanjeng Nabi, bertanya, wahai Rasulullah, saya ingin menunaikan nazar saya dengan menyembelih onta milik saya di satu tempat namanya Buana. Maka Nabi bertanya dua hal. Nabi berkata kepadanya, apakah di situ ada berhala-berhala orang-orang kafir yang disembah selain Allah? Apakah di sana ada patung-patung, ada berhala-berhala, ada Tuhan-Tuhan selain Allah? Tidak ada, ya Rasulullah. Apakah di tempat itu orang-orang kafir merayakan hari raya mereka? Tidak, wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, kalau begitu tunaikan nazarmu. Ya, kalau begitu sembelih ontamu di situ, tunaikan nazarmu.
Kenapa? Karena Rasul sudah memahami dan tahu tempat itu steril dari perayaan orang-orang kafir, ya, dan steril daripada apa? Menyembelih sesuatu karena Allah di tempat yang bukan, ya, atau di tempat yang di situ digunakan menyembelih sesuatu atas nama Allah Subhanahu, atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak boleh seorang muslim menyembelih sesuatu hewan atas nama Allah di tempat di mana orang-orang jahiliyah menyembelih hewannya atas nama selain Allah, atas nama pohon yang dianggap bisa memberikan manfaat dan mudarat, ya. Kemudian menyembelih di dekat batu yang dianggap keramat, ya, atau di tempat-tempat yang dianggap bisa memberikan wangsit dan rezeki, gitu. Ya, tidak boleh. Nah ini artinya agar apa? Allah menginginkan agama Islam ini adalah agama yang murni, suci, tidak bisa tercampur di dalamnya kebatilan dan kebenaran, tidak bisa tercampur antara tauhid dan syirik, walaupun kedua-duanya selalu beradu dan selalu ada, ya. Mana yang pertama antara tauhid dan syirik? Tauhid. Syirik selalu hadir untuk menghancurkannya, ya. Maka bagi Allah, ya, tauhid akan mengalahkan kesyirikan. Kebenaran akan selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebenaran itu akan memberikan ketenangan dalam hati. Ya. Makanya orang itu kalau berada dalam satu rel ketaatan kepada Allah, hatinya tenang. Maka ada sahabat bertanya kepada Nabi tentang kesalahan dan dosa. Nabi mengatakan, mahaka fi nafsik. Kesalahan itu adalah sesuatu yang mengganggu hatimu, yang menjadikan hatimu tidak tenang, gundah, gulana, kemudian sedih, cemas. Itu kesalahan. Maka dosa itu menjadikan hati nggak tenang. Ya, keburukan menjadi hati seseorang risau. Tapi sebaliknya, ketaatan kepada Allah, zikrullah, tilawatul Quran, taqarrub kepada Allah mendatangkan ketenangan di dalam hati. Itu fitrah, ya. Jadi fitrahnya manusia itu baik. Fitrah hati manusia itu bersih, baik. Makanya kadang orang bisa berdusta lisannya, namun tidak bisa berdusta hatinya. Ya, kadang lisannya bisa berdusta, berbohong, hatinya menolak perkataannya. Okay. Nah ini, maka dari itu agama Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang murni, suci, ya. Tidak boleh tercampur di dalamnya perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah tidak bisa diibadahi dengan cara yang hak. Allah tidak bisa diibadahi dengan cara yang batil. Allah harus diibadahi dengan cara yang hak, yang benar, bukan dengan cara yang salah. Ya. Apakah bisa orang-orang beribadah kepada Allah dengan cara yang salah? Bisa. Di saat mencampurkan antara niat tulus karena Allah dan hadir niat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita diperintahkan apa? Untuk menyelisihi orang-orang itu. Kalau ada orang menyembelih sesuatu atas nama selain Allah, selayaknya, selazimnya orang beriman, yazbah lillah. Dia menyembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menyelisihi apapun yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah atau orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Jadi artinya sungguhnya, kul katakanlah, inna salati, salatku, wa nusuki, dan ibadah sembelihanku, nusuk,
Wa mahyaya, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah. Ya. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun yang ada dalam diri kita, harta yang Allah titipkan kepada kita semuanya, ya, semua dari nikmat-nikmat itu adalah sesaat, wahai jamaah. Ya. Karena semuanya akan kembali kepada Allah dan meninggalkan semuanya itu. Ya. Maka tidak ada bekal terbaik bagi seorang mukmin kecuali adalah bekal wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya kan? Bekal takwa, amal saleh yang nanti akan dibawa. Ya. Makanya orang-orang yang punya orientasi tentang akhirat, dia akan persiapkan perjalanan hidup ini. Ya. Nah, orang kalau tidak punya orientasi jauh ke akhirat, tujuan hidup hanya dunia, dia tidak akan pernah mempersiapkan. Ya. Karena dianggap kehidupan bagi mereka ya kehidupan di dunia ini saja. Mereka mengatakan wa ma yuhlikuna illa dahr. Ya, orang-orang yang menganggap hidup ini adalah hanya sekali, ya, mereka dikenal sebagai orang-orang yang menganggap Tuhan itu tidak ada. Alam ini ada dengan sendirinya. Orang-orang ilhadi, ateisme, dahriyun, orang yang menganggap semua terjadi karena masa. Saya tua karena waktu. Seseorang meninggal karena waktu, karena masa. Dia lemah karena masa. Seorang menafikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan apa? Hidup itu hanya sekali. Kehidupan itu adalah kehidupan di dunia ini. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang menjadikan kami binasa kecuali adalah masa dan waktu. Jadi apa? Mereka mengingkari adanya hari akhirat. Ya. Maka mereka tidak pernah mempersiapkan. Ya. Maka konsep hidupnya orang-orang yang ingkar kepada Allah adalah apa? Darhum, kata Allah, darhum ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Biarkan orang-orang kafir itu makan, ya'kulun wa yashrabun wa yatamatta'un, makan, minum, ya, kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Ya, sebagaimana makan dan minumnya binatang. Wan naru maswal lahum. Dan tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Nah, kemudian berkata As-Sauri dari As-Suddi an Sa'id ibn Jubair, wa nusuki artinya adalah dzabhi, binatang sembelihanku. Ya. Wa mahyaya wa mamati artinya adalah wa ma atiyatuhu fi hayati, apapun yang ada pada hidupku, wa ma amutu alaihi, ya, dan apa nanti, ya, di saat saya menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang terbaik dibawa oleh seorang adalah al-iman wal amalus saleh. Untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, wa huwa kama qala fa inna jami'al anbiya qablahu kanat da'watuhum ilal Islam. Ya, maka semua nabi menyeru kepada satu agama, yaitu Islam dan tauhid. Ya, dari Nabi Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka membawa satu pesan yang sama. Ya, apa itu? Mengajak beribadah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut kalimat yang selalu dipesankan oleh para nabi kepada keluarganya dan kepada kaumnya. Ya, kenapa? Karena hal ini adalah urgent dan penting. Ya, karena syirik adalah dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang bertaubat. Ya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lainnya. Ya.
Kemudian Allah Ta'ala ta'budu ibadah bi an yataqarrabu ilaihi bin nusuk. Nah, ini adalah rahasia. Kenapa? Ya, makna salat itu dikarinahkan dengan nusuk. Inna salati wa nusuki. Karena menyembelih adalah bentuk taqarrub kepada sesuatu. Makanya kadang orang menyembelih itu bisa untuk Allah dan untuk selain Allah. Itu ya. Berapa banyak Nabi menyembelih binatang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nusuk, menyembelih hewan itu sebagai bentuk taqarrub kepada sesuatu. Kalau dia niatnya untuk Allah, ya, taqarruban ilallah, dia menyembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana salat, gitu ya. Sebagaimana salat termasuk demikian, dan juga anwa'ul ibadat, dan semua jenis ibadah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana rentetan tertib salat, ya, ada membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surat pendek, ya, ataupun surah-surah yang dihafal dari Al-Qur'anul Karim, ada doa, kemudian ruku, sujud, dan seterusnya, ya, min anwa'il ibadat. Begitu juga dalam hal penyembelihan, ya. Bagaimana menyembelih itu, ya, mengikhlaskan karena Allah diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, karena sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka tegakkanlah salat, li rabbika, untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah hewan sembelihan. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan, dalam hal ini amarallahu an yajma' baina hatainil ibadataini. Allah memerintahkan, berkata Syekhul Islam rahimahullahu taala di dalam ayat fasalli li rabbika wanhar, maka tegakkanlah salat dan wanhar, sembelihlah binatang sembelihan karena Allah. Beliau mengatakan Allah memerintahkan untuk mengumpulkan dua amal utama, salat dan menyembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan maka kita dalam hal sembelihan ini nggak boleh tasahul. Tasahul menganggap remeh, ya, menganggap ringan. Ya. Bagaimana hewan itu disembelih, atas nama siapa, gitu ya. Jadi bukan dianggap hal yang remeh, gitu ya. Maka di saat orang mengorbankan sesuatu atas nama selain Allah, ya, dalam proses sesaji yang dipersembahkan kepada selain Allah, gitu ya, itu betul-betul memang, ya, dulu ada istilahnya, saya pernah ke satu daerah, gitu ya. Jadi ada satu masyarakat jauh di luar Jawa, masih sangat kuat memegang nilai-nilai leluhurnya, mistiknya cukup kuat, mistisnya itu ya. Akhirnya dia apapun disembelih dari hewan-hewan itu dan dipersembahkan untuk sesuatu, ya, dalam hal ini leluhur mereka. Saya tidak memahami siapa leluhur mereka itu. Nah, kemudian artinya sesuatu yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam, mungkin ya mereka makan, gitu ya. Seperti saripatinya kayak dimakan, gitu ya. Walaupun mereka nggak makan dagingnya, itu ya. Mungkin mereka karena dipersembahkan mereka makan. Ya. Nah, maka biasanya sesuatu sembelihan yang diberikan kepada selain Allah, ya, untuk syaitan, untuk jin, rasanya kayak sempo, nggak ada rasanya lagi. Tidak senikmat panjenengan kalau kemarin korban menyembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala.
Karena saripatinya diserap betul. Mereka fazaduhum rahaqa. Mereka bertambah sok kuasa, mereka bertambah besar. Kenapa? Karena manusia memohon perlindungan kepadanya. Maka biasanya hal seperti ini ya identik sangat erat kaitannya dengan mistis, dengan hal-hal yang memang menakutkan gitu. Bismillah semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mau bangun rumah ya, berdoa kepada Allah gitu ya. Tidak perlu kemudian kalau mungkin zaman dulu kala, sekarang sudah milenial. Lebih dari milenial gitu sekarang. Sudah mulai berkurang gitu. Kalau dulu harus ditanam ini, ditanam itu. Ya, jenis ini, jenis itu dan lain sebagainya. Agar apa? Agar rumahnya aman, kehidupannya damai. Justru didapati tidak gitu. Jadi rumah itu akan terang. Rumah itu akan terasa barokah. Kalau di dalamnya ada lantunan-lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya, kita tahu kuburan sepi gitu. Ya. Terkesannya kata orang menakutkan, sepi. Kadang orang kalau ngantar sampai ke makam saat ada orang meninggal, ya, makanya yarji ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Enggak ada yang kemudian nemani di situ terus sampai berapa lama itu ya, nemani di situ enggak mau pulang, enggak. Kata Rasulullah SAW, ya, yang mengantarkan mayat 3, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Yarji usnani, kembali 2, ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Kembali 2, hartanya dan keluarganya, dan yang tinggal adalah amalnya. Yang tertinggal adalah apa? Amalnya. Wa yabqa amaluhu. Ya. Keluarga pulang. Enggak ada yang mau di sana itu ya. Enggak ada yang mau. Walaupun itu adalah juga nanti tempat kita juga sama-sama gitu ya. Ya. Nah, itu istilahnya artinya ya kita ziarah ngantar sampai kuburan kan pahalanya Masya Allah gitu. Ya kita agar ingat gitu ya. Berarti rumah saya juga dulu nanti di sini gitu ya. Kapan? Wallahu taala alam. Allah yang maha tahu. Gitu ya. Usia itu rahasia Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang hanya mengetahui. Apa yang kita bawa kepada Allah? Amalnya. Ya, amal kita yang waktu kita lakukan di dunia. Jadi Allah memerintahkan untuk mengumpul 2 hal ini ya, ibadat ini 2 jenis ibadah, nusuk dan salat ya. Wa huma salat wan nusuk ya. Keduanya adalatani alal qurbi wat tawadhu wal iftiqar ya. Keduanya menunjukkan al qurb, taqarrub, kemudian tawadhu, ketawaduan seseorang, wal iftiqar, apa? Butuhnya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, wa husnudzan billah, dan husnudzan. Jadi di saat kita salat, kita butuh kepada Allah. Fakir, nahnu fakir, iftiqar gitu ya. Kita butuh kepada Allah, kita mesti harus banyak doa, meminta gitu ya. Maka sampai dalam hadis dikatakan aqrabu ma yakunu bainal abdi min rabbih wa huwa sajidun. Maka tidak boleh sujud kepada selain Allah. Sujud hanya untuk Allah. Dan Allah katakan la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Jangan kalian sujud kepada matahari, kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Sujudlah kepada yang menciptakan matahari dan bulan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa sujud ini dilarang kecuali hanya untuk Allah? Karena sujud itu adalah puncak penghinaan diri seseorang kepada sesuatu. Ya, rendah. Dan Nabi mengatakan ya, waktu akrab yang paling dekat kepada Allah antara seorang hamba dengan Rabbnya di saat dia sujud. Fa'aksiru doa, perbanyaklah apa? Berdoa ya. Karena kadang orang kalau sudah sujud itu apa bentuknya? Iftiqar, rendah betul, butuh
kepada apa? Maghfirah, ampunan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi disunahkan Kanjeng Nabi itu kan rukuknya lama, sujudnya lama, ya. Karena memang beliau ya, doa di saat-saat sujud beliau. Gitu ya. Nah, tentunya dengan memperbanyak doa di saat sujud adalah waktu yang istijabah. Jadi di saat orang menyembelih itu bentuk iftiqar ya, masya Allah, bentuk apa ya, pengorbanan seseorang. Ya. Apakah bentuk pengorbanan itu diberikan pada selain Allah? Tentu tidak, gitu ya. Jadi dua amalan, salat, kemudian termasuk dalamnya berdoa. Salat kan berdoa ya. Salat itu secara bahasa artinya doa. Makanya salat itu adalah kumpulan-kumpulan doa. Ya. Jadi artinya kalau kita salat, kita berdoa kepada Allah. Salat itu komunikasi seorang hamba dengan Rabbnya. Maka harus tenang, gitu ya. Seperti berdialog. Kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sambil ditadaburi. Kita menghadap kepada Allah. Salat dengan khusyuk dan tenang. Hadirkan niat untuk Allah. Ya, tidak boleh jasadnya salat, pikirannya di pasar, atau pikirannya di rumah, jasadnya di masjid. Jasadnya di masjid pengajian, pikirannya kemana-mana. Nah, gitu ya. Harus fokus ya. Ini penting. Jadi salat itu doa. Maka kadang kita dapati, apakah setelah zikir kemudian orang boleh nggak berdoa? Ya boleh. Ya. Atau dia sudah mencukupkan, saya sudah doa, mana doamu? Salat tadi saya sudah doa. Tapi walaupun itu belum mewakili hajat-hajat kita toh. Nah, habis istighfar, tasbih, tahmid, ya, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga dianjurkan berdoa selesai sholat wajib 5 waktu. Itu waktu istijabah. Boleh jadi ada hajat-hajat yang tidak terwakilkan kita di dalam sholat, ya. Nah, boleh ditambah doa itu selesai sholat wajib, apapun diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang berdoa itu pasti diberi sama Allah. Tandanya Pak, Anda sudah mau berdoa itu sudah bagus. Kita itu sudah menengadahkan tangan ke langit, tandanya Allah akan memberi. Makanya Allah murka. Allah tidak suka kepada orang yang tidak pernah meminta. Itu maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu malah marah kalau ada hambanya enggak minta. Beda dengan makhluk ya. Kalau kita senang, ada orang minta, kita senang. Allah murka. Allah marah. Kenapa? Dianggap merasa cukup. Ya, sedangkan kebutuhan kita kepada Allah besar. Salat kan masih harus kita jaga 5 waktu. Bagaimana kita berusaha menambah yang sunnah, yang rawatibnya, gitu ya, atau menjaga sunnah mutlaknya, tahajudnya, kemudian sholatul duha, sholat yang lain, sebagai bentuk iftiqar, berdoa, meminta, gitu ya. Jadi sholat itu pada dasarnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Termasuk menyembelih itu bentuk taqarrub. Maka tidak boleh menyembelih itu diberikan kepada selain Allah. Ya. Sembelihan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sembelihan digunakan untuk selain Allah berarti orang musyrik. Dia bisa jatuh pada kesyirikan. Ya. Karena keduanya bentuk ibadah dan taqarrub, bentuk ketawaduan seseorang. Ya, bentuk iftiqar, fakir ternyata miskin, butuh kepada ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga sebagai bentuk husnudzan seseorang kepada sesuatu. Dalam hal ini husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya ada al-quwwah wal yaqin, ya, kekuatan dan keyakinan. Wa tuma'ninatul qalbi ila Allah wa ila 'uddatihi. Jadi hati tenang, ya. Yang jelas kalau ta'alluqnya kita kepada Allah itu baik, hati itu tenang, gitu ya. Apa itu ta'alluq? Ketergantungan kepada Allah itu sempurna atau baik, hati itu akan tenang. Insya Allah Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya.
Tapi kalau kita sudah salah bergantung ta'alluqnya kepada selain Allah, pasti kecewa. Gitu ya. Atau ta'alluqnya untuk duniawi ya, pasti kecewa. Contoh, kadang sangat beda tipis ya antara satu sedekah itu, dalam hadis dikatakan ma naqasa malin min sedekah, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Ma naqasa malin min sedekah. Tidak ada ceritanya orang jatuh usahanya, bangkrut usahanya, alasannya saya kakek sedekah. Ada ceritanya. Justru sedekah, infak itu menjadi obat lancarnya rezeki, kata Nabi. Itu benar. Ya. Tapi jangan kita sedekah tujuannya duniawiyah. Walaupun sedekah itu memperlancar rezeki, menambah rezeki, dan tidak akan berkurang. Walaupun secara matematikanya berkurang. Kita punya uang 1 juta, kita sedekahkan 500.000, tinggal 500.000. Ya. Itu dalam hitungan manusia, dalam hitungan Allah berlipat, bertambah sekian puluh kali lipat, bahkan tidak terbatas. Nah, kadang bedanya sangat tipis, makanya gangguan syaitan itu halus. Tatkala seorang sedekah karena mengharap dunia, berharap kekayaan saja, maka dia akan selalu nanti hitungan sama Allah. Kadang orang dipancing, Anda ingin kaya, sedekah. Dia salah dalam niat. Dia sedekah mendermakan hartanya, ingin mendapat harta yang lebih banyak. Qadarullah ma syaa fa'al. Kadang Allah mengabulkan doa hamba itu kan ya sesuai kehendak Allah. Ada kadang kita berdoa diijabah seketika, ada yang kemudian sekian bulan, sekian tahun, atau bahkan menjadi tabungan amal kebaikan kita di akhirat. Atau Allah ijabah di saat kita butuh, di saat yang tepat, gitu ya. Kita minta, Allah nggak langsung beri, tapi Allah berikan di saat yang tepat. Tapi kalau kemudian seorang sedekah, infak, harapannya agar uangnya lebih banyak, maka dia akan menjadi pribadi yang transaksional dengan Allah. Hitung-hitung, aku sedekah bolak-balik ora sugi-sugi, gitu ya. Mana katanya sedekah memperlancar rezeki, rezeki juga akan tambah-tambah. Mana katanya orang kalau menginfakkan sepeda motor Vario dapat NMAX, kok saya nggak dapat NMAX misalkan? Padahal saya sudah sedekah Vario kepada pondok pesantren, ya. Jadinya tidak bagus. Artinya orang sedekah itu dianggap lillah, itu hilang, lupakan, gitu ya. Nggak usah dicatat sudah. Oh, saya sedekah ke masjid An-Nur sekian, masjid ini sekian, wis banyak ya. Ya. Kemudian nggak balik-balik ini. Ya. Seperti kita berdoa, kita infak sedekah itu seperti melepaskan anak panah itu. Sudah. Ya. Niatkan semuanya untuk Allah. Ya. Kalau sudah untuk Allah, Allah pasti berikan kebaikan-kebaikan. Itu diantaranya apa? Allah tambahkan rezeki, Allah jadikan rezekinya barokah, Allah selalu ijabah doanya, Allah jadikan urusannya mudah, keluarganya baik. Gitu ya. Yang jelas harta kalau dikurangi di jalan Allah akan pasti barokah. Ya. Sampai Nabi mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutilah antara haji dan umrah, fa innahuma yanfiyanil faqr wadz dzunub. Orang yang berhaji, orang yang berumrah, diikuti umrah satu dengan umrah yang lain, kedua-duanya menghilangkan kefakiran, ya, dan menghilangkan dosa, sebagaimana api, ya, membakar, menghilangkan karatnya besi, emas dan perak. Jadi nggak ada ceritanya orang pulang haji kok miskin. Ditanya kenapa miskin? Saya kemarin lu ngomong haji tadi melarat. Itu. Saya habis umroh jadi miskin. Tidak ada itu. Ya. Nah, kadang keyakinan seorang kepada Allah kurang. Ya. Jadi dianggap itu adalah sesuatu yang kemudian apa? Menjadikan dirinya sebagai kekurangan dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan tidak demikian. Ya.
Sampai Nabi mengatakan, ya, man kanat hammahu, man kanat al-akhirah hammahu, siapa orang yang orientasinya akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, Allah jadikan hatinya kaya raya. Wa jama'alahu syamlahu, Allah jadikan hidupnya mudah. Wa atatu dunya wa hiya raghimah, Allah jadikan dunia tunduk kepadanya. Kalau apa? Tujuan hidup kita akhirat. Jadi orientasi jauh untuk akhirat. Jadi dunianya ikut, gitu ya. Walaupun semuanya tergantung keyakinan kita kan itu. Tapi insya Allah kalau orang punya ilmu, dia akan yakin. Di setiap musibah akan selalu ada hikmah. Di setiap ada ujian pasti ada kebaikan yang mungkin belum kita ketahui. Ada hikmah yang tersembunyi dalam setiap musibah yang kita hadapi, jemaah. Ya, yang penting selalu husnudzon sama Allah. Tidak boleh suudzon. Ya. Kita diberi kebaikan, husnudzon sama Allah. Diuji oleh Allah, husnudzon kepada Allah. Ya, tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala yang berakibat keburukan akan kembali kepada diri kita. Ya, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ini konsep hidup itu Allah tunjukkan dalam firman beliau dalam hadis qudsi, dalam firman Allah, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ini menurut prasangka hambaku. Ya. Bagaimana prasangka hambaku kepadaku, sebegitulah aku kepadanya. Jadi kalau perasaan kita kepada Allah selalu baik, di saat Allah uji, sabar, husnudzon sama Allah. Tidak murka, tidak ngumpat, tidak mencela, tidak bersumpah serapah. Dia istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dia sabar, terus berdoa, ya. Maka kebaikan husnudzonnya seseorang kepada Allah berbaliknya adalah kebaikan kepada dirinya. Ya. Nah, kadang orang itu kan Masya Allah, maha baik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita diberi kenikmatan oleh Allah banyak, Masya Allah. Jadi kalau di prosentase kita ini enaknya lebih banyak enaknya. Tapi kadang manusia itu akeh sambat, itu timbang syukuri. Gitu ya. Kadang diberi Allah kan banyak nikmat, Masya Allah, tidak pernah terputus. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi diuji Allah sedikit, tidak sambat, ya, suudzon sama Allah. Padahal baiknya banyak. Diuji sedikit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sambatnya banyak, syukurnya sedikit. Ya. Itu dialami oleh siapapun. Makanya kadang tiang itu sawang sinawang. Setiap orang punya permasalahan sendiri dalam kehidupan, jamaah. Ya. Setiap orang punya masalah yang dihadapinya dalam kehidupannya, itu pasti. Ya. Makanya kadang kita tidak bisa melihat kebahagiaan ukurannya itu dunia, tidak bisa. Ya. Apakah orang kalau kemudian hartanya banyak pasti bahagia? Belum tentu. Ya. Ya walaupun syukur-syukur lebih baiknya ya sugih, ahlul iman, ahlul sholah, wah itu bagus itu ya. Jadi kalau kata Nabi dalam sabda beliau, manusia dibagi, ya. Yang pertama, abdun razaqahullahu ilman wa malan. Kelompok manusia yang Allah anugerahkan ilmu dan harta. Masya Allah, ilmunya banyak, hartanya melimpah. Ya. Tapi dengan ilmunya itu, dia jadikan hartanya wasilah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertakwa kepada Allah, semakin saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin baik. Maka Nabi mengatakan, wahum afdalun nasil manazil. Mereka adalah kelompok terbaik di antara umat yang ada. Siapa itu? Yang pertama punya sifat ilmunya banyak, ahlul ilm wa ahlul mal. Ya.
Yang kedua, abdun razaqahullahu ilman wa lam yazruhu malan. Seseorang yang Allah karuniakan ilmu yang banyak, tapi tidak Allah berikan harta seperti golongan yang pertama. Tapi karena ilmunya, apa kata kaum kelompok yang kedua ini? Karena ilmunya dia mengatakan, seandainya diberikan kepadaku kekayaan seperti Allah berikan kepada si fulan, golongan pertama tadi, kata Nabi dengan niatnya yang jujur dia katakan, ya, aku akan kemudian berbuat seperti dirinya. Maka Nabi bersabda, ya, dengan niatnya yang jujur, kelompok kedua ini sama dengan pahala orang pertama. Ya, lagi-lagi karena ilmunya yang mengawal gitu ya. Golongan ketiga, wa abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Kelompok yang ketiga, Allah berikan harta yang melimpah tapi dia Allah berikan ilmu. Justru hartanya menjadikannya jauh dari Allah. Lupa dia tujuan utama hidup ini. Maka Nabi bersabda, fahum akhbathun nas al-manazil. Ya, mereka kelompok terburuk di kolong langit ini. Ya. Kelompok keempat, abdun, seorang hamba, lam yarzuqhu ilman wa lam yarzuqhu malan. Boten gada ilmu, boten gada yotro. Ya, tidak punya harta. Tapi karena enggak punya ilmu, dia punya keinginan, seandainya diberikan kepadaku kekayaan harta seperti kelompok ketiga, maka itu keberuntungan bagi saya dan itu kebaikan bagi saya. Maka Nabi bersabda, karena niatnya yang buruk, pahalanya sama dengan kelompok ketiga. Ya, paling masake ya kelompok keempat ini ya, wis randi duit, randi ilmu. Tapi gur pengen jadi orang kaya agar bisa lebih banyak maksiatnya. Yes, mugi-mugi kula panjenengan sami dados nomor setunggal niku wau. Nggih. Napa? Ilmune kata, hartanya melimpah barokah, kan gitu ya. Nah itu Masya Allah. Tapi kalau Nabi mengatakan gini sebenarnya, makanya Nabi selalu berdoa gini dalam doa beliau, Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, berikan kepadaku sifat qanaah atas rizki yang kau limpahkan kepada kami. Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Qanaah itu adalah kekayaan yang sungguhnya, jemaah. Qanaah. Apa itu qanaah? Al-qanaatu bil qalil. Ya. Diberi banyak syukur, diberi sedikit enggak kufur. Syukur, gitu ya. Al-qanaah bil qalil. Apa yang Allah berikan cukup. Tidak banyak sambat sama Allah, gitu ya. Itu qanaah. Ya, Allah qanni'ni bima razaqtani. Gitu ya. Kalau Nabi bersabda gini, kata beliau, man asbaha minkum, ya, man kana minkum, man asbaha minkum, ya, khairan fi sirbihi. Dalam satu hadis, kama qala Rasulullah SAW, man asbaha minkum amin fi sirbihi. Siapa di antara kalian yang hidup di pagi hari aman keluarganya, baik anaknya, baik istrinya, baik rumahnya, aman, damai, sentosa di pagi hari, kata Nabi, wa mu'afan fi jasadihi, jasadnya sihah wal afiyah, jasadnya sehat wal afiyat, wa indahu qutu yaumihi, dia punya bahan makanan yang dia olah cukup satu hari, faka'annama hizat lahud dunya. Apa kata Kanjeng Nabi? Seakan-akan dunia dikuasakan semua kepadanya. Siapa yang hidup pagi hari aman, keluarganya baik, bisa sarapan, ya,
kemudian jasadnya kuat, sehat walafiat, dan dia punya makanan cukup 1 hari, seakan-akan dunia diambil semua. Masya Allah. Kalau kita nggak sehari ya, kadang kita punya stok beras cukup untuk 1 bulan, ya. Bahkan cukup setahun gabah, habis tinggal Masya Allah itu. Artinya apa? Kan banyak nikmat Allah untuk kita. Itu konsep hidupnya Kanjeng Nabi, Masya Allah. Maka hidupnya beliau sederhana. Ya. Kalau kita melihat miniatur bagaimana rumahnya beliau, Masya Allah, ya, bukan rumah yang mewah gitu ya. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu pernah menangis melihat Kanjeng Nabi saat beliau tidur di atas pelepah kurma. Ya. Umar menangis. Orang termulia di kolong langit ini. Beliau adalah raja, bangsawan. Ya. Kekasihnya Allah, kalau minta diijabah oleh Allah. Bagaimana kasurnya beliau? Dari kurma yang dikeringkan. Beliau tidur di atas pelepah kurma itu. Pernah suatu kali dilipat menjadi 3 oleh salah satu istrinya, dan beliau marah, ya, dan minta dikembalikan seperti sedia kala. Tatkala ditanya istrinya, kenapa ya Rasulullah? Jangan sampai aku jadikan tikarku ini lebih empuk dari sebelumnya, yang menjadikan saya terlalu nikmat dalam tidur, ya, dan kemudian lupa untuk salat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kalau sekarang sudah modern ya. Sekarang banyak kita lihat di media sosial, di YouTube atau di apapun ya, bisa melihat rumah Nabi. Sederhana banget. Tidak banyak perabotan rumahnya. Ya. Itu kesadaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, bukan berarti orang Islam tidak boleh kaya. Kalau seorang bisa kaya, kenapa tidak? Ya. Ada seperti sahabat sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang kaya. Abdurrahman bin Auf, ya, kekayaan beliau kalau dikuruskan sekarang ini ya, triliunan itu. Abdurrahman bin Auf, ya. Orang zaman dulu emas itu bukan gram kiloan, ya. Sekarang 1 gram berapa? Dulu emas itu kantong kiloan nih zaman dulu. Ya, dulu sahabat-sahabat kibar agnia itu kekayaan mereka kalau dikuruskan rupiah triliunan kekayaannya. Abdurrahman bin Auf, Utsman ibn Affan, ya, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan banyak para sahabat. Walaupun juga ada sahabat yang hidupnya menengah, bahkan ada yang kalangan bawah. Ya, namun semuanya punya satu tujuan. Semuanya cinta kehidupan akhirat, tidak yang kaya, tidak yang sederhana, tidak golongan fuqara wal masakin. Tujuannya sama. Orientasinya akhirat. Gitu ya. Mereka semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, maka keempat golongan tadi itu bagian daripada manusia yang ada. Ya. Sekali lagi, ilmu ini Masya Allah. Maka sampai Imam sahabat Ali mengatakan, ya, beliau mengatakan, al-ilmu afdalu minal mal, khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kita milih pundi, dikasih ilmu banyak atau uang banyak, gitu. Ini roto angel gini. Kata sahabat Ali, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik dari harta. Ada rahasianya. Apa kata beliau? Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu yang menjaga Anda yang menjaga uang. Al-ilmu hakimun wal malu mahkum alaih. Ilmu itu yang menghukumi, harta yang dihukumi. Mata khuzanul amwal. Orang pencari harta akan tiba saatnya meninggal menghadap Allah. Wa baqiya khuzanul ilm. Yang tersisa adalah orang yang ahli ilmu. Kenapa bisa seperti itu? Beliau mengatakan ahlul mal meninggal, wa baqiya ahlul ilm. Kenapa bisa demikian? Ahlul ilm mereka meninggal,
ya, tertutup matanya. Walakinnahum wa ashkhasum fil qulubi mawjudah. Namun apa? Kehidupan mereka dikenang sepanjang masa oleh banyak manusia. Kenapa? Karena ilmunya. Ya. Sampai detik ini kita selalu berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib. Seakan-akan mereka hidup padahal telah menghadap Allah sekian ribu tahun yang lalu. Ya. Orang itu akan dikenal kebaikannya dan amalnya. Makanya kehidupan itu adalah penggalan episode perjalanan yang kelak akan meninggalkan kenangan. Inginnya kan kita kalau meninggal dikenang baiknya sama orang, bukan buruknya. Ya, kenapa? Karena manusia ini kan syuhadaullah fil ard. Saksi-saksi Allah ya masyarakat kita ini, itu loh. Ya. Kan kita ingin saat kita menghadap Allah, masya Allah disolatkan banyak orang, didoakan banyak orang, selalu dipuji oleh orang. Oh masya Allah si fulan ini si fulan, masya Allah. Ya, solatnya, akhlaknya baik. Gitu ya. Nah kadang kebaikan orang itu diketahui setelah orang itu tidak ada, betul. Ya, mungkin dulu saat suami istri sering padu, jedar, qadarullah ma syaa fa'al, suaminya meninggal dulu. Baru istrinya teringat masa-masa indah bersama suaminya. Oh ya Allah. Tadi banyak orang cerita. Oh ternyata si fulan ini suami jenengan orang baik. Kok saya nggak pernah lihat di rumah kadang itu. Ya. Mulai muncul apa kenangan-kenangan zikrayat. Ya. Kebaikan seseorang mulai muncul setelah kadang orang tidak ada. Itu harapan kita gitu. Jadi bagaimana kita ini ya hablum minallahnya baik dan tidak juga tertinggal hablun minan nasnya. Loh kalau kita ini dosa kepada Allah jamaah, insya Allah kita ada waktu istighfar, bertobat, Allah akan ampunkan. Tapi kalau urusan dengan manusia ini yang paling sulit. Ya. Maka baik kalau kita ini menghadap Allah, sebelum menghadap Allah gak punya tanggung sama orang. Apapun itu. Ya. Kadang ada orang yang kita lukai dengan lisan kita. Makanya nanti di akhirat ya, keburukan akan dibalas dengan kebaikan. Ya, keburukan akan dibalas dengan kebaikan. Di akhir nanti yang membalas itu adalah amal seseorang. Ya, makanya Nabi pernah mengatakan atadruna manil muflis, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan orang yang bangkrut orang yang punya uang, punya harta. Maka Nabi mengatakan orang yang bangkrut di antara umatku adalah siapa yang membawa kebaikan-kebaikan pahala amalnya sebesar gunung menghadap kepada Allah. Ya, namun tiba-tiba ada orang yang dizalimi, yang dulu pernah dipukul, yang dulu pernah disakiti hatinya, dicelah oleh lisannya, dia semuanya lapor kepada Allah. Akhirnya apa? Kebaikan-kebaikan si fulan diberikan kepada orang yang terzalimi. Semakin banyak orang yang datang, habis pahalanya. Nggak selesai orang datang ini, ditimpakan keburukannya kepada si fulan. Maka yang menjadi seperti gunung bukan kebaikan, namun keburukan-keburukan orang lain yang Allah timpakan kepadanya. Ya. Nah ini hal yang penting dalam hidup. Belum harapannya kita ya bagaimana menjadi soleh secara pribadi dan soleh secara sosial. Gitu ya. Dan masya Allah agama Allah berkutat di situ. Ya. Tidak boleh kita baik sendiri, harus membaikkan orang lain, gitu ya. Mengajak baik orang lain. Tidak mungkin kita masuk surga sendiri. Ya, kita akan masuk surga bareng-bareng, gitu ya. Surga ini besar, ngajak orang banyak, gitu. Gitu. Baik, kemudian terakhir, wa tuma'ninatul qalb. Nah, sebaliknya, di saat orang kemudian meremehkan perihal salat, ya, meninggalkan salat, ya, kemudian juga menyembelih sesuatu senama selain Allah Subhanahu wa taala, maka di sini akan mendatangkan keburukan, ya, akan mendatangkan keburukan, ya, kesedihan, kecemasan, ketakutan, ya, dan berbagai macam musibah. Kenapa? Karena dia memberikan
peribadatan, menyembelih sesuatu atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya dalam kajian ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala haddatsani Rasulullah, menghabarkan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat, dengan 4 hal, 4 kalimat. Yang pertama, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Kata sahabat Ali, Rasul berpesan kepadaku 4 hal. Yang pertama, ya, Rasul menghabarkan kepadaku 4 hal. Yang pertama, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat seseorang yang menyembelih atas nama selain Allah. Yang kedua, la'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhditsan. Yang ketiga adalah Allah melaknat, ya, orang-orang yang melindungi pelaku kejahatan. Yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang-orang yang mengubah, ya, tanda dari tanah seseorang, ya. Jadi merubah tanda, ya. Jadi tanah milik tetangganya kurang 10 cm, 10 cm gitu, kalau hilang kadang gitu, ya. Nah, itu sekarang ngeri sekarang, ya. Jadi ada kasus itu, makanya masya Allah, ya, ngeri. Jadi ada namanya jual beli kasus itu lumrah, bukan lumrah sebenarnya, ya, hal yang menakutkan juga kadang. Anda kuat bayar berapa? Itu ada satu kejadian di satu daerah itu, ada orang punya lahan sekian hektar luas, ya, dia punya tanah, ya, kadang ditengok gitu aja, tapi nggak ditempat. Suatu saat begitu ke sana, tiba-tiba sudah ada bangunan besar, ada pabrik, ada usaha. Kaget yang punya, loh, kok bisa? Ya. Setelah kemudian dilaporkan, ternyata yang bangunan juga punya surat resmi, punya surat tanah itu, gitu. Jadi ada 2 surat tanah. Si fulan yang asli dan orang yang merampok menempati itu. Akhirnya apa? Terjadi persengketaan, harus selesai pengadilan. Saya mengajak pengadilan orang yang merampas tadi itu, yang bangun bangunan besar di tanahnya, diajak pengadilan, ya, sampai kemudian sidang, kalah yang punya tanah. Yang punya tanah asli kalah, gitu, ya. Yang menang orang yang merampas. Wah, itu dahsyat tuh dosanya itu, ya. Orang merubah batas patok saja dilaknat sama Allah itu. La'anallah man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah saudaranya. Ya, kadang orang kalau tidak paham ini dianggap remeh itu kadang. Kadang milik tonggone dijumuk 0,5 meter, suwe mundak 0,5 meter, suwe 0,5 meter, sampai sing duwe karek 10 meter dari 30 meter, tambah sempit sesuai ini, ya. Wah, kita ikutan macam-macam. Ya. Wallahu taala alam, mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat, ya. Tentunya banyak salah dan khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsira. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.